Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika setiap keputusan Tuhan yang kau takuti sebenarnya bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Pernahkah kau merasa ada doa yang tak dijawab, ada rencana yang gagal, ada jalan yang tiba-tiba buntu? Lalu hatimu bertanya, mengapa Tuhan? Mungkin itu bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan agar kau berhenti melawan aliran takdir dan mulai mendengarkan arah yang Tuhan bisikan di balik sunyi. Karena seringkali yang tampak seperti kehilangan, justru cara Tuhan menuntunmu pulang. Bab 1. Ketika segalanya terjadi di luar kendalimu. Kadang hidup berjalan tak seperti yang kau harapkan. Kau sudah berusaha, kau sudah berdoa, tapi entah mengapa semuanya justru berbalik arah. Di saat seperti itu, hati mulai bertanya, mengapa Tuhan seolah tak mendengarkan? Mengapa semua yang aku rencanakan seakan hancur di depan mata? Tapi tenangkan hatimu sejenak, karena tak ada satupun kejadian yang luput dari pandangan Tuhan. Ia tahu setiap desir kegelisahanmu, setiap harapan yang kau sembunyikan di balik senyum, bahkan setiap air mata yang tak jadi kau jatuhkan. Segalanya ada dalam genggamannya. Dan bila sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, mungkin itu karena Tuhan sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak mampu kau pahami sekarang. Kadang yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah cara Tuhan memalingkanmu dari jalan yang akan menjerumuskanmu. Ia menutup satu pintu bukan karena benci, tapi karena di baliknya ada jurang yang belum kau lihat. Ia biarkan rencanamu runtuh agar kau berhenti bersandar pada dirimu sendiri dan kembali padanya. Karena selama kau masih merasa berkuasa atas hidupmu, kau belum benar-benar mengenal siapa pengatur kehidupan. Ada kalanya Tuhan membiarkanmu kehilangan sesuatu yang kau cintai, hanya agar kau tahu bahwa tak ada yang benar-benar milikmu. Semua yang ada padamu hanyalah titipan, dan titipan itu bisa diambil kapan saja. Bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tapi karena Ia ingin mengingatkan, jangan jatuh cinta pada yang fana, hingga lupa pada Dia yang kekal. Maka ketika hidup tiba-tiba berbelok, jangan buru-buru menyesali. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa mungkin inilah cara Tuhan menuntunmu menuju arah yang lebih benar. Kau hanya belum bisa melihatnya sekarang, karena pandanganmu masih tertutup oleh harapan-harapan dunia. Tapi nanti, ketika waktu sudah berjalan, kau akan menoleh ke masa lalu dan berkata dalam hati, andai saja dulu aku tahu bahwa yang kukira musibah ternyata adalah rahmat yang menyamar. Jadi jika hari ini ada sesuatu yang kau genggam lalu terlepas, jangan menangis terlalu lama. Karena bisa jadi Tuhan sedang menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, tapi belum waktunya untuk kau lihat. Percayalah, apapun yang terjadi di luar kendalimu, sebenarnya sedang berada dalam kendali penuh Tuhan. Dan dari situ, pelan-pelan, hatimu akan belajar arti sebenarnya dari kata pasrah. Bab 2. Doa yang tak dikabulkan bukan karena ditolak. Pernahkah kau berdoa begitu lama dengan hati yang sungguh-sungguh, tapi seolah tak ada jawaban? Kau menengadah di malam yang sunyi, menyebut nama Tuhan dengan suara bergetar, berharap sesuatu akan berubah esok harinya. Namun hari berganti, dan yang kau minta tak juga datang. Di saat seperti itu, rasa ragu mulai menyelinap. Apakah Tuhan tak mendengarku? Tapi tidak, saudaraku. Tuhan selalu mendengar, bahkan sebelum bibirmu mengucapkan doa itu. Hanya saja, Ia tak selalu menjawab sesuai waktu dan bentuk yang kau harapkan. Karena dalam setiap penundaan, Tuhan sedang mengajarimu arti kesabaran yang mendewasakan jiwa. Kau mungkin merasa doa-doamu diabaikan, tapi sejatinya setiap doa sedang disimpan di tempat yang sangat aman, di sisi Tuhan sendiri. Kadang Ia menunda bukan karena menolak, tapi karena Ia tahu jika kau menerima sekarang, mungkin hatimu belum siap untuk menjaganya. Tuhan bukan tidak memberi, Ia sedang memelihara waktunya agar ketika nikmat itu datang, engkau sudah tumbuh cukup kuat untuk menerimanya dengan rasa syukur, bukan kesombongan. Ada juga doa yang tidak dikabulkan karena Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Kau memohon sesuatu untuk duniamu, tapi Ia memberimu sesuatu untuk akhiratmu. Kau meminta seseorang untuk menemanimu,
tapi Ia menghilangkannya agar kau belajar ditemani olehnya saja. Dan seringkali yang tampak seperti kehilangan sebenarnya adalah jawaban paling indah yang pernah Tuhan kirimkan. Tuhan tidak pernah menolak hamba yang datang dengan tulus. Ia hanya menjawab dengan cara yang berbeda. Kadang lewat penundaan, kadang lewat perubahan, kadang lewat sesuatu yang membuatmu menangis. Tapi jika kau perhatikan baik-baik, di balik tangis itu ada tangan lembut yang sedang membentuk hatimu menjadi lebih sabar, lebih pasrah, lebih mengenal makna ridha. Jadi jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada tanda. Karena mungkin yang sedang dikabulkan bukan permintaanmu, tapi dirimu sendiri. Tuhan sedang memperhalus hatimu, membersihkan niatmu, dan mempersiapkan jiwamu, agar suatu saat ketika doa itu benar-benar tiba, engkau bisa berkata dengan tenang, "Sekarang aku paham mengapa engkau menundanya selama ini." Bab 3, luka adalah surat cinta dari langit. Kadang yang paling sulit dipahami adalah mengapa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mengapa hati harus retak, mengapa orang yang kau cintai pergi, mengapa hidup terasa seperti dihempas tanpa peringatan. Tapi di balik setiap luka, ada pesan halus dari langit yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan air mata. Tuhan tahu, hanya hati yang terluka yang bisa benar-benar mendengar suaranya. Karena ketika segalanya berjalan sesuai keinginanmu, kau sering lupa untuk menunduk. Tapi ketika dunia mulai merenggut apa yang kau cintai, disitulah kau akhirnya bersujud dengan sungguh-sungguh. Luka itu bukan hukuman, ia adalah panggilan. Sebuah bisikan lembut yang berkata, "Kembalilah padaku." Tuhan menulis surat cintanya dalam bentuk perih, karena hanya lewat rasa sakit, manusia belajar untuk benar-benar memaknai kehadirannya. Jika hidup selalu mudah, kau takkan pernah tahu betapa dalam kasih sayang Tuhan bekerja di balik kekosongan yang kau rasakan. Maka jangan benci luka itu, karena di sanalah Tuhan sedang menyingkap tabir kelembutannya. Kadang Tuhan mematahkan sesuatu yang kau banggakan agar kau tak jatuh cinta pada keindahan semu. Ia biarkan sesuatu yang kau genggam hancur agar tanganmu terbuka untuk menerima cahaya yang lebih murni. Karena jika tak ada yang pecah, tak akan ada ruang baru untuk cahaya masuk. Dan di saat itulah kau akan mengerti bahwa luka bukanlah akhir, tapi awal dari penyembuhan yang lebih dalam. Ketika hatimu sakit, jangan buru-buru mencari siapa yang bersalah. Lihatlah lebih dalam. Mungkin itu cara Tuhan membasuh jiwamu dari kesombongan, dari cinta dunia, dari segala hal yang selama ini membuatmu jauh darinya. Sakit yang kau rasakan hari ini mungkin adalah proses penyucian. Ia tak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk memurnikanmu. Dan suatu hari nanti, ketika waktu telah berjalan cukup jauh, kau akan melihat kembali masa lalu yang pahit itu dengan senyum pelan. Karena akhirnya kau sadar, luka itu tidak datang untuk membunuhmu, tapi untuk mempertemukanmu dengan Tuhan dalam bentuk yang paling sunyi, paling jujur, dan paling indah. Maka peluklah luka itu. Ia bukan musuh, ia adalah surat cinta dari langit yang dikirim langsung kepada hatimu agar kau kembali mengenal siapa yang paling mencintaimu. Bab 4. Ketika Tuhan memisahkanmu dari seseorang, ada saat di mana seseorang hadir membawa cahaya dalam hidupmu. Kau merasa tenang bersamanya, seolah dunia berhenti ketika ia tersenyum. Tapi entah bagaimana, waktu memisahkan kalian tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba jarak tumbuh, rasa berubah, dan hubungan yang dulu kau jaga dengan sepenuh hati perlahan memudar. Saat itu, hatimu gemetar dan bertanya, "Mengapa Tuhan mengambilnya dariku? Mengapa Ia mengizinkan sesuatu yang begitu indah menjadi hancur?" Tapi percayalah, jika Tuhan memisahkanmu dari seseorang, bukan berarti Ia ingin kau menderita. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tak pernah dimiliki, kecuali jika ia mengarah kembali kepadanya. Tuhan tahu kapan dua jiwa harus bersama dan kapan harus saling melepaskan. Karena tidak semua yang kau cintai ditakdirkan untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk membangunkan bagian dari dirimu yang tertidur. Ada yang dikirim hanya untuk menunjukkan makna kasih yang tulus, lalu pergi agar kau belajar mencintai tanpa bergantung. Kau mungkin tak paham sekarang, tapi suatu hari nanti kau akan mengerti. Perpisahan juga bisa menjadi bentuk kasih sayang Tuhan.
Ia memisahkan bukan karena benci, tapi karena ingin menyelamatkan. Ada cinta yang menguatkan, tapi ada juga cinta yang menenggelamkan. Dan ketika yang kedua itu mulai menguasai hatimu, Tuhan akan turun tangan. Ia akan memutuskan tali yang terlalu erat agar kau bisa bernapas lagi. Karena jika dibiarkan, hatimu akan menjadi milik manusia, bukan milik Tuhan. Maka jangan menangis terlalu lama atas sesuatu yang diambil darimu. Bisa jadi, ia sedang menyiapkan ruang kosong di dalam dadamu, ruang yang hanya bisa diisi oleh kehadirannya sendiri. Kadang kita terlalu terpaut pada seseorang yang membuat kita lupa siapa yang memberi rasa cinta itu sejak awal. Kita lupa bahwa cinta sejati bukan milik siapapun, melainkan milik Tuhan yang menitipkannya sejenak agar kita belajar mengenal makna kasih. Maka ketika titipan itu dikembalikan, jangan berteriak dalam kecewa. Cukup tundukkan kepala dan katakan dalam hati, "Aku paham ya Allah, cinta ini milikmu sejak awal." Dan kelak setelah air matamu mengering, kau akan menoleh ke belakang dan bersyukur atas perpisahan yang dulu kau benci. Karena dari kehilangan itu, kau menemukan kembali Tuhan. Dan itulah pertemuan yang sesungguhnya. Tidak semua cinta dimaksudkan untuk dimiliki. Ada yang dikirim hanya untuk menuntunmu pulang, dan saat kau menyadarinya, hatimu akan tenang. Karena akhirnya kau mengerti bahwa setiap perpisahan yang terjadi di bumi hanyalah jalan untuk menyatukanmu lebih dekat dengan langit. Bab 5. Jalan buntu yang mengantar ke cahaya. Ada saat di mana hidup seolah berhenti di satu titik. Kau sudah berjuang, mencoba segala cara, tapi tak ada yang berhasil. Segalanya terasa buntu, seakan langit menutup semua pintu yang dulu terbuka untukmu. Hati pun gelisah, pikiran berkecamuk, dan kau mulai merasa ditinggalkan oleh takdir. Namun, ketahuilah, jalan buntu bukanlah akhir. Ia hanyalah tanda bahwa Tuhan ingin mengalihkan langkahmu dari arah yang salah menuju arah yang lebih benar. Karena jika semua jalan terbuka, kau takkan pernah belajar mana berserah. Tapi ketika semua jalan tertutup, barulah kau mulai mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh. Tuhan kadang membiarkanmu tersesat, bukan karena Ia ingin kau binasa, melainkan karena Ia ingin kau berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Ia ingin kau sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih lembut daripada ambisi. Dan kekuatan itu hanya bisa dirasakan ketika kau benar-benar kehilangan pegangan. Maka jangan takut pada kebuntuan. Karena di balik kesunyian dan keputusasaan, seringkali Tuhan sedang menanam benih arah yang baru. Ketika semua rencana gagal, mungkin itu bukan karena kau kurang berusaha, tapi karena Tuhan sedang melindungimu dari jalan yang akan menyakitimu lebih dalam. Kadang manusia baru sadar setelah semuanya berlalu, bahwa kegagalan yang dulu membuatnya hancur, ternyata justru menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih besar. Begitulah cara Tuhan bekerja, diam, misterius, tapi penuh kasih sayang. Ia menutup pintu bukan untuk menghukum, tapi agar kau mau melangkah ke pintu lain yang selama ini kau abaikan. Ada keindahan yang hanya bisa ditemukan ketika semua harapan manusia telah pupus. Saat itu yang tersisa hanyalah dirimu dan Tuhan. Tak ada lagi sandaran palsu, tak ada lagi genggaman dunia. Dan di titik itu, justru kau mulai mengenal makna kedamaian sejati. Karena ternyata selama ini yang membuatmu lelah bukan perjalanan hidupmu, tapi keinginanmu untuk terus mengatur apa yang seharusnya kau pasrahkan. Maka jika hari ini kau merasa terhenti, jangan terburu-buru marah pada keadaan. Diamlah sejenak, rasakan napasmu. Mungkin Tuhan sedang mengajarkanmu cara berjalan tanpa tergesa, cara percaya tanpa bukti, dan cara berserah tanpa syarat. Jalan buntu itu bukan kutukan, ia adalah undangan. Undangan untuk menundukkan kepala, membuka hati dan melihat cahaya yang selama ini tak kau sadari. Cahaya yang muncul justru ketika semua pintu dunia tertutup, tapi satu pintu langit mulai terbuka. Bab 6. Ketika hidupmu terasa hampa. Ada waktu di mana segalanya terasa datar. Tidak ada semangat, tidak ada arah, dan bahkan doa pun terasa hambar. Kau duduk diam dalam sepi, menatap langit yang sama, tapi hatimu kosong. Kau mulai bertanya dalam batin, kemana perginya rasa itu?
Mengapa aku tak lagi merasakan kedekatan dengan Tuhan seperti dulu? Namun sesungguhnya, yang kau sebut kehampaan itu bukanlah kehilangan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhan, agar kau kembali mencarinya, bukan dalam kata tapi dalam hening. Karena seringkali, kehadiran Tuhan paling kuat justru terasa ketika kau tak merasakan apapun. Hampa adalah cara Tuhan mengosongkan ruang di dalam dirimu dari hal-hal yang tak seharusnya tinggal di sana. Ia menyingkirkan keterikatan yang membuatmu berat, pikiran yang membuatmu sibuk, dan rasa yang membuatmu lupa pada makna. Tuhan tidak meninggalkanmu. Ia hanya menyingkir sedikit agar kau merindukannya lebih dalam. Ia menurunkan sunyi ke dalam hatimu, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai ruang, agar suaranya bisa terdengar kembali. Kehampaan seringkali datang setelah masa sibuk yang panjang, setelah kau terlalu lama berlari mengejar makna di luar dirimu. Maka Tuhan memperlambat langkahmu, menghentikan segala hiruk-pikuk itu, hingga yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Saat itulah kau sadar betapa banyak hal di dunia ini yang ternyata tak benar-benar memberi makna. Dan di tengah keheningan itu, perlahan-lahan Tuhan menyentuh hatimu kembali. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang halus, seperti embun jatuh di subuh hari. Kau tak perlu melawan rasa hampa itu. Biarkan ia menjadi sahabatmu. Duduklah bersama sepi dan dengarkan detak jantungmu sendiri. Di sanalah Tuhan sedang berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan keberadaannya yang menyelimuti. Kadang yang disebut kosong, itu hanyalah ruang yang Tuhan siapkan, agar cintanya bisa memenuhi dirimu dengan lebih murni. Seperti gelas yang harus dikosongkan sebelum diisi kembali dengan air yang jernih. Jadi jangan takut pada hening, jangan panik saat tak lagi merasa apa-apa. Karena mungkin kau sedang berada dalam proses yang sangat halus, proses pemurnian. Tuhan sedang menuntunmu untuk mengenalnya tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa tanda, hanya dengan rasa hadir yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan ketika kesunyian itu akhirnya mulai terasa hangat, kau akan tahu, ternyata yang dulu kau kira kehampaan adalah cara Tuhan menegur dengan lembut. Aku di sini, di tengah diam yang kau hindari. Bab 7. Ketika rezekimu tertahan. Ada masa di mana langkahmu terasa berat, pintu rezeki seolah tertutup, dan apapun yang kau lakukan tak juga membuahkan hasil. Usaha terasa sia-sia, doa terasa menggantung di langit yang jauh. Kau mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan sedang marah? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Tapi ketahuilah, tidak setiap keterlambatan berarti penolakan. Kadang Tuhan menahan bukan karena benci, tapi karena ingin memperhalus niatmu. Ia ingin memastikan bahwa dalam setiap usahamu, yang kau cari bukan hanya hasilnya, tapi juga dirinya. Karena rezeki yang sejati bukanlah apa yang masuk ke tanganmu, melainkan apa yang menenangkan hatimu. Ketika rezeki tertahan, Tuhan sedang menuntunmu untuk menoleh ke arah yang selama ini kau abaikan. Mungkin kau terlalu sibuk menghitung hasil hingga lupa menghitung nikmat. Mungkin kau terlalu fokus mengejar angka hingga lupa bahwa keberkahan tidak selalu datang dari banyaknya, tapi dari cukupnya. Kadang Tuhan menahan rezeki agar kau belajar arti syukur, bukan hanya dalam kelimpahan, tapi juga dalam kekurangan. Karena orang yang mampu bersyukur dalam sempit, hatinya sudah kaya, bahkan sebelum diberi kelapangan. Tuhan tahu, ada sebagian hamba yang jika diberi terlalu cepat, justru akan lupa. Maka ia menunda, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menjaga. Ia ingin rezeki yang datang kepadamu tidak membutakanmu, tapi membimbingmu. Dan saat penantian itu kau jalani dengan sabar, sesungguhnya hatimu sedang ditempa, agar kelak ketika nikmat datang, kau tak lagi memandangnya sebagai milikmu, tapi sebagai titipan yang harus dijaga dengan kasih. Kadang rezeki yang kau tunggu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Bisa jadi Tuhan sedang memberimu bentuk rezeki lain, berupa ketenangan di tengah kesempitan, berupa keteguhan saat diuji, atau berupa kesadaran bahwa yang paling kau butuhkan bukan tambahan harta, tapi kedekatan dengannya. Bukankah itu juga rezeki? Bahkan mungkin itulah yang paling mahal nilainya. Maka ketika rezekimu tertahan, jangan gelisah. Duduklah dengan tenang, periksa hatimu, bersihkan niatmu.
Karena begitu hatimu jernih, pintu langit akan terbuka dengan sendirinya. Tuhan tidak pernah menutup rezeki hambanya. Ia hanya menundanya sampai waktu di mana engkau siap menerimanya tanpa lupa kepada Sang Pemberi. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan tersenyum dan berkata dalam diam, "Sekarang aku tahu mengapa engkau menahannya dulu. Karena ternyata yang paling berharga bukan apa yang kuterima, tapi siapa yang membuatku pantas menerimanya." Bab 8. Saat hidupmu tidak seindah yang kau bayangkan. Ada masa di mana kau menatap hidup orang lain dan bertanya dalam hati, "Mengapa hidupku tak seindah mereka?" Kau melihat senyum orang lain terasa lebih tulus, langkah mereka lebih ringan, dan nasib mereka seolah lebih bersahabat dengan waktu. Sementara dirimu berjuang di dalam diam, memikul beban yang tak terlihat. Kau mungkin tidak mengeluh, tapi jauh di dalam dada ada bisikan halus yang berkata, "Kenapa aku, Tuhan?" Namun perlahan-lahan sadarlah, bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena Ia sedang menulis kisah yang berbeda untukmu. Kisah yang lebih dalam, lebih rahasia, dan lebih dekat kepadanya. Hidup yang tidak indah di mata manusia bisa jadi justru paling indah di mata Tuhan. Karena di balik kesulitanmu ada pelajaran yang tidak diberikan kepada semua orang. Kau dilatih bukan untuk sekadar bahagia, tapi untuk mengerti. Bukan untuk sekadar kuat, tapi untuk bijak. Setiap kepahitan yang kau telan, setiap air mata yang kau sembunyikan dari dunia, semuanya disaksikan oleh Tuhan, dan tidak satu pun sia-sia. Dalam diam, Ia sedang menumbuhkan sesuatu di hatimu, keikhlasan yang tidak tergoyahkan. Tuhan tidak menciptakan kehidupan untuk selalu mulus. Ia menciptakan gelombang agar kau belajar menyeimbangkan perahu. Ia menciptakan malam agar kau belajar menghargai cahaya. Dan Ia menciptakan kesulitan agar kau tahu betapa berharganya ketenangan. Jika semua berjalan indah sejak awal, kau takkan pernah mengenal makna sabar. Dan tanpa sabar, tak akan ada kedewasaan jiwa. Karena keindahan sejati tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari kemampuan hati untuk tetap bersyukur bahkan di tengah badai. Ketika kau merasa hidupmu tak seindah milik orang lain, ingatlah, mungkin Tuhan tidak memberimu kemudahan, karena Ia ingin memberimu kedalaman. Ia ingin hatimu tumbuh hingga tak lagi bergantung pada hal-hal di luar. Ia ingin kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada siapapun, melainkan hanya pada kehadirannya yang diam tapi nyata. Dan itulah kenikmatan tertinggi. Ketika tak ada lagi alasan untuk bahagia, tapi jiwamu tetap tenang karena tahu Tuhan selalu ada. Jadi jangan iri pada kehidupan yang tampak indah di mata dunia. Karena keindahan yang sejati tak selalu terlihat. Ia tersembunyi dalam kesederhanaan, dalam sabar yang panjang, dalam doa yang lirih di malam sepi. Mungkin hidupmu belum tampak indah di luar, tapi di dalam Tuhan sedang menata cahaya. Dan ketika saatnya tiba, keindahan itu akan terpancar bukan dari apa yang kau miliki, tapi dari ketenangan yang tinggal di dalam jiwamu. Ketenangan yang hanya bisa lahir dari perjalanan yang penuh luka, namun tak pernah kehilangan arah. Bab 9. Ketika semua doamu belum dijawab. Ada malam di mana kau memejamkan mata dengan hati yang lelah. Suaramu mungkin tak lagi keluar, tapi hatimu masih berbisik lirih, "Ya Allah, sampai kapan?" Kau sudah berdoa, kau sudah menunggu, dan kau sudah menahan sabar hingga batas yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Tapi jawaban itu tak juga datang. Seakan langit diam, seakan Tuhan membisu. Namun tahukah kau, diamnya Tuhan bukan berarti Ia tidak mendengar. Diam itu justru tanda bahwa Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hasil yang kau minta. Doa bukan hanya tentang mendapatkan, tapi tentang mengubah. Setiap kali kau menengadahkan tangan, sebenarnya kau sedang mengubah jiwamu sedikit demi sedikit. Kau sedang dilatih untuk merendah, untuk mengakui kelemahanmu, untuk menyadari bahwa segalanya tak pernah benar-benar dalam genggamanmu. Dan di saat kau terus memohon, meski tanpa hasil, itulah saat di mana Tuhan sedang menumbuhkan imanmu. Sebab hanya mereka yang yakin akan tetap berdoa, bahkan ketika langit tampak tertutup. Tuhan bukan tidak ingin memberi, Ia hanya menunggu hatimu siap menerima. Ada doa yang ditunda bukan karena ditolak,
Tapi karena jika dikabulkan terlalu cepat, kau belum akan mengerti maknanya. Ia tahu kapan waktu terbaik. Ia tahu kapan hatimu telah lapang. Dan kadang, ia mengganti jawaban doa dengan sesuatu yang tak pernah kau minta. Tapi justru lebih kau butuhkan. Kau meminta kelegaan, ia memberimu kekuatan. Kau meminta jalan keluar, ia memberimu pemahaman. Kau meminta dunia, ia memberimu kedekatan dengannya. Jika semua doamu langsung dikabulkan, kau akan berhenti mencarinya. Kau akan sibuk mencintai hasil, bukan pemberi. Tapi karena ia menunda, kau belajar bersujud dengan lebih dalam. Karena ia diam, kau belajar mendengar dengan hati. Karena ia belum menjawab, kau belajar mengenali rasa sabar yang sebenarnya. Dan disitulah rahasia terindah dari doa. Bukan pada apa yang kau dapat, tapi pada siapa yang kau temui di dalam penantian itu. Jadi jangan berhenti berdoa, meski jawabannya tak kunjung tiba. Karena setiap doa yang tulus tidak pernah hilang, ia hanya bertransformasi menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Mungkin tidak hari ini, tidak esok, tapi di suatu waktu yang paling lembut, kau akan berkata dalam sujud, ternyata engkau selalu mendengarkan ya Allah. Aku saja yang terburu-buru ingin tahu rahasiamu. Dan di saat itu, bukan hanya doamu yang terjawab, tapi juga jiwamu yang akhirnya mengerti makna sabar dan cinta yang sejati. Bab 10. Ketika kau akhirnya mengerti segalanya. Akan tiba satu waktu dalam hidupmu, entah di tengah malam yang sunyi atau di pagi yang penuh cahaya, ketika hatimu tiba-tiba terdiam, tidak lagi bertanya, tidak lagi menggugat, hanya diam, tapi bukan karena pasrah yang lemah. Diam itu lahir dari pemahaman, dari sebuah kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa setiap hal yang pernah membuatmu menangis, setiap kehilangan, setiap keterlambatan, bahkan setiap doa yang tak dikabulkan, semuanya ternyata punya makna yang sangat dalam. Kau baru menyadari, Tuhan tidak pernah salah menulis jalanmu. Kau hanya belum bisa membaca huruf-huruf rahasianya. Di momen itu, kau mulai melihat hidup dengan mata yang berbeda. Kau tak lagi marah pada masa lalu, karena kau mengerti luka-luka itu yang menumbuhkan dirimu. Kau tak lagi kecewa pada mereka yang pergi, karena ternyata kepergian mereka membuka ruang bagi kedekatanmu dengan Tuhan. Dan kau tak lagi menuntut apapun dari hidup, karena kau tahu hidup ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipahami. Semua yang datang adalah pelajaran, dan semua yang pergi adalah penyadaran. Perlahan, hatimu mulai damai. Kau tidak butuh banyak lagi. Cukup tahu bahwa di setiap langkahmu, Tuhan selalu ada. Mungkin dulu kau mencari makna hidup di luar dirimu, di kesuksesan, di cinta, di pengakuan manusia. Tapi setelah semua itu berlalu, kau sadar bahwa yang selama ini kau cari ternyata bukan kebahagiaan, melainkan ketenangan. Dan ketenangan itu tidak ada di luar. Ia ada di dalam, di tempat yang sunyi, di ruang yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang telah berhenti melawan kehendak Tuhan. Di sanalah kau akan tahu bahwa ketenangan sejati bukan datang ketika hidupmu sesuai keinginanmu, tapi ketika kau ridha atas setiap keputusannya, bahkan yang paling kau takuti. Saat itu kau tak lagi takut pada apapun. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena jiwamu sudah mengenal sumber segala kekuatan. Kau sudah merasakan bahwa di balik semua keputusan Tuhan yang dulu membuatmu menangis, ternyata tersembunyi kasih sayang yang luasnya tak terbayangkan. Tuhan tidak pernah berniat menyakitimu. Ia hanya ingin menuntunmu agar kembali pada cahaya yang sejati. Dan kau akhirnya tahu, keputusan Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih paham tentang cinta, sabar, dan keikhlasan. Dan di ujung perjalanan itu, ketika kau menatap langit dengan hati yang tenang, kau akan tersenyum. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kini kau mengerti. Semua yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan, adalah cara Tuhan memelukmu dengan caranya sendiri. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat kesunyian, tapi selalu dalam kasih yang tidak pernah meninggalkan. Maka tenanglah, sebab tidak ada satu pun keputusan Tuhan yang keliru. Yang perlu kau lakukan hanyalah mempercayainya, hingga hatimu sendiri menjadi bukti bahwa setiap rahasia di balik keputusan Tuhan, pada akhirnya
hanyalah bentuk lain dari cintanya yang paling murni. Kini, setelah kau tahu, tak ada satupun keputusan Tuhan yang salah, berhentilah takut. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya bahwa di balik setiap luka ada kasih yang menyembuhkan. Di balik setiap penundaan ada rahmat yang sedang matang. Dan di balik semua yang tak kau pahami, ada Tuhan yang selalu mencintaimu dengan cara yang paling rahasia.